Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B, kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai kasus hipertensi grade 2 dan HHD. Kami mendapatkan kasus sebagai berikut, dengan tabel pemberian obat pada pasien, serta data klinik. Kemudian yang pertama, untuk hipertensi grade 2, hipertensi merupakan suatu kondisi di mana terjadinya kenaikan tekanan darah sistolik mencapai angka di atas sama dengan 140 mm air raksa dan diastolik di atas sama dengan 90 mm air raksa. Kemudian untuk assessment drug-related problem, pada tanggal 6, 7, 8 April 2015, untuk subjeknya yaitu sakit kepala, untuk objeknya tekanan darah 160/100, terapi yang diberikan amlodipin dan konser atau bisoprolol, di mana assessmentnya yaitu drug interaction antara amlodipin dengan bisoprolol. Kemudian pada tanggal 6, 7 April 2015, subjeknya tidak diketahui, untuk objeknya 160/100, terapi yang diberikan yaitu mini-aspi atau aspirin dan valsartan. Asesmennya yaitu drug interaction antara aspirin dengan valsartan. Pada tanggal 4 April 2015, untuk subjeknya tidak diketahui, untuk objeknya 160/100, terapi yang diberikan yaitu Diovan, asesmennya yaitu improper dosage, dan untuk subjek yang kedua itu sakit kepala, untuk objeknya tekanan darahnya 140/100, dan asesmennya untreated indication. Pada tanggal 5 April 2015, subjeknya hipertensi, yaitu objeknya tekanan darahnya 160/100, terapi diberikan interhistin, bromhexin, amlodipin, dan furosemid. Asesmennya yaitu obat furosemid, yang pertama obat tidak diperlukan dan yang kedua underdose. Pada tanggal 6 April 2015, subjeknya tidak diketahui, untuk objeknya sendiri tekanan darahnya 160/100, untuk terapinya amlodipin, valsartan, konser, mini-aspi, dan guaifenesin. Untuk asesmennya yaitu drug interaction antara aspirin dan amlodipin. Pada tanggal 5 April 2015, untuk subjeknya hipertensi, objeknya tekanan darah 160/100, terapi yang diberikan interhistin dan bromhexin, di mana asesmennya terapi tidak diperlukan untuk obat interhistin dan improper dosage untuk bromhexin. Pada tanggal 5, 6, 7, 8 April 2015, untuk subjeknya tidak diketahui, untuk objeknya tekanan darah 160/100, dan untuk terapi amlodipin. Untuk asesmennya yaitu overdose. Untuk rencana asuhan kefarmasian, drug interaction antara amlodipin dengan bisoprolol, obat bisoprolol ini dapat diberhentikan dalam pemakaian karena konser ini mengandung golongan beta blocker, di mana pengobatan hipertensi dengan kombinasi beta blocker dan amlodipin dan valsartan dapat menyebabkan interaksi obat tingkat moderate. Edukasinya belum ada. Kemudian untuk drug interaction antara aspirin dengan valsartan, plannya itu obat mini-aspi mengandung aspirin diganti dengan obat golongan antiplatelet yaitu clopidogrel. Untuk edukasinya sendiri, untuk hipertensi itu hampir sama, yaitu untuk mengatasi hipertensi dapat dilakukan dengan non-farmakologis berupa modifikasi gaya hidup, mengurangi berat badan, pembatasan asupan natrium, modifikasi diet rendah lemak, pembatasan alkohol, pembatasan kafein, teknik relaksasi, dan menghentikan kebiasaan merokok. Selanjutnya yaitu improper dosage, di mana plannya dosis Diovan 80 sampai 320 mg sekali sehari dan di awal pengobatan dapat diberikan 80 mg. Untuk untreated indication, karena pasien ini belum diberikan terapi, maka diberikan obat antihipertensi yang bisa menurunkan tekanan darah, yaitu pada golongan adrenergic modifiers berupa obat metildopa, karena indikasinya untuk menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Untuk drug interaction antara aspirin dan amlodipin, aspirin ini dapat diganti dengan clopidogrel. Kemudian untuk obat yang tidak diperlukan seperti furosemid ini tidak digunakan untuk terapi pengobatan edema karena berdasarkan tanda, gejala, dan data laboratorium, pasien ini tidak menunjukkan adanya edema atau pembengkakan. Untuk underdose obat furosemid, dosis furosemid ini untuk pasien hipertensi harusnya 80 mg sehari atau 40 mg 2 kali sehari. Namun pada pasien dijadwalkan 1 kali 1 tablet dosis 40 mg, artinya underdose sehingga diperlukan peningkatan dosis menjadi 2 kali sehari, yaitu pasien meminum obat 2 kali 1 tablet dosis 40 mg secara per orang. Selanjutnya untuk terapi tidak diperlukan untuk obat interhistin, di mana interhistin ini merupakan golongan antihistamin yang digunakan untuk pengobatan alergi. Namun, pada kasus ini, interhistin tidak digunakan untuk terapi pengobatan alergi berdasarkan keluhan, gejala, serta data laboratorium pasien karena tidak menunjukkan terjadinya gejala alergi. Yang selanjutnya yaitu improper dosage pada obat bromhexin, di mana dosis bromhexin ini diberikan sesuai dengan
kondisi pasien yaitu berupa tablet maupun berbentuk cairan secara oral sebanyak 8-16 mg 3 kali sehari. Untuk edukasi bromhexin ini diantaranya minum banyak cairan, menghindari makanan yang mengandung merangsang tenggorokan, mengonsumsi madu, dan menghirup uap air panas. Yang selanjutnya untuk amlodipine overdose, plannya itu terapi pengobatan amlodipine dikurangi menjadi 10 mg 1 kali sehari. Yang selanjutnya untuk parameter pemantauan, untuk obat amlodipine, efektivitas klinisnya itu pusing, tanda-tanda vitalnya denyut jantung, target tekanan darah untuk populasi hipertensi yang dikonfirmasi memiliki risiko penyakit kardiovaskular, yaitu menjadi lebih dari 130/80 mm air raksa. Kemudian untuk labnya, tes fungsi hati, pantau status kardiovaskular pasien, termasuk tekanan darah, detak jantung, ritme perubahan EKG, dan tanda-tanda gagal jantung baru atau yang memburuk. Kemudian untuk efek samping obat, pada klinisnya pembekalan pada pergelangan kaki dan tukai yang tidak tergantung pada retensi cairan, pruritus, ruam kulit, astenia, sakit perut, mual pusing, kram otot, gangguan pada lambung. Untuk tanda-tanda vitalnya itu palpitasi, dyspnea. Kemudian untuk labnya, edema perifer. Yang selanjutnya obat bisoprolol, efektivitas klinis dan labnya tidak ada. Untuk tanda-tanda vitalnya sendiri yaitu tekanan darah, detak jantung, dan EKG. Untuk efek samping obatnya, untuk klinis, pusing darah, pusing parah, pingsan, sesak napas, penambahan berat badan yang berlebih, pembengkakan pada lengan atau tungkai, detak jantung lambat, ekstremitas dingin. Kemudian untuk tanda-tanda vitalnya berupa tekanan darah, detak jantung, dan EKG. Untuk labnya sendiri, tes fungsi ginjal dan tes fungsi hati. Untuk obat valsartan, efektivitas klinisnya tidak ada. Untuk tanda-tanda vitalnya tekanan darah. Untuk labnya tekanan darah, baseline, dan periodik, panel elektrolit, dan fungsi ginjal. Serta untuk efek samping obat klinis yaitu masalah ginjal, kalium tinggi, pusing parah, pingsan, pembengkakan pada lengan atau tungkai, dan penglihatan kabur. Untuk tanda-tanda vitalnya sendiri yaitu tekanan darah, dan untuk labnya itu tes fungsi ginjal dan elektrolit serta urinalisis. Untuk obat Diovan, efektivitas klinisnya itu berupa hipertensi, dan untuk tanda-tanda vitalnya tekanan darah, dan untuk labnya tidak ada. Kemudian untuk efek samping obat klinisnya itu pusing 2% sampai 8%, diare sebanyak 5%, serta untuk tanda-tanda vitalnya tekanan darah, dan untuk labnya itu tes nitrogen urea darah. Untuk obat metildopa ini pada efektivitas klinisnya itu hipertensi disertai tekanan darah tinggi. Kemudian untuk tanda-tanda vitalnya denyut jantung dan tekanan darah dengan target yaitu lebih dari 130/80 mm air raksa. Kemudian untuk labnya, pantau status kardiovaskular pasien termasuk tekanan darah, detak jantung, ritme perubahan EKG, dan tanda-tanda gagal jantung baru atau yang memburuk. Kemudian untuk efek samping obatnya sendiri, untuk klinisnya itu edema klinis atau penambahan berat badan. Kemudian untuk tanda-tanda vitalnya itu seperti detak jantung, ritme jantung, dan EKG. Untuk labnya sendiri tes fungsi hati dan tes fungsi ginjal. Kemudian untuk obat furosemid, efektivitas klinisnya itu pusing. Untuk tanda-tanda vitalnya, target tekanan darah untuk populasi umum usia lebih dari atau sama dengan 60 tahun, yaitu tekanan darahnya sistolik atau diastolik menjadi 150/90 mm air raksa. Untuk labnya sendiri, pantau status cairan dan fungsi ginjal, pantau asupan, berat badan, dan elektrolit serum. Kemudian untuk efek samping obat klinis, yang pertama itu ada mual, kemudian pusing, dan muntah. Untuk tanda-tanda vitalnya sendiri, tinnitus, tanda-tanda ketidakseimbangan elektrolit. Kemudian untuk labnya itu dapat menyebabkan cedera ginjal akut, diuresis berat, hipovolemia, kehilangan elektrolit, hipokalsemia, hipokalemia, hipomagnesemia, dan aritmia jantung yang serius. Kemudian untuk obat clopidogrel, efektivitas klinisnya tidak ada. Untuk tanda-tanda vitalnya tekanan darah, untuk labnya tanda-tanda perdarahan, hemoglobin, dan hematokrit secara berkala. Untuk efek samping obatnya, klinisnya itu memar. Untuk tanda-tanda vitalnya epistaxis, kemudian untuk labnya perdarahan minor dan mayor hematoma. Untuk obat bromhexin sendiri, efektivitas tanda-tanda vital dan labnya tidak ada. Untuk klinisnya batuk. Untuk efek samping obatnya itu tanda-tanda vital dan labnya tidak ada. Kemudian untuk klinisnya pasien dengan riwayat penyakit tukak lambung, asma, gangguan hati, dan ginjal berat, efek ringan dan berkala. Untuk evidence-based medicine, drug interaction amlodipine dengan bisoprolol, yaitu perlu dilakukan konsultasi dengan dokter agar dilakukan penyesuaian dosis dan monitoring untuk keamanan pengobatan. Untuk drug interaction aspirin dan valsartan, obat mini-ASP ini mengandung aspirin dengan obat valsartan. Kemudian penggunaan obat ini dapat menyebabkan interaksi yang bersifat moderate, di mana aspirin akan mengurangi efek dari valsartan dalam penurunan tekanan darah. Untuk improper dosage Diovan,
Dosis yang direkomendasikan untuk terapi hipertensi menggunakan vasaratan yang dalam kasus ini menggunakan merek Diovan adalah 80-320 mg sekali sehari, dan di awal pengobatan dapat diberikan 80 mg sekali sehari. Selanjutnya untuk untreated indication atau indikasi tanpa obat, diberikan obat metildopa untuk menurunkan tekanan darah pada hipertensi. Selanjutnya untuk obat yang tidak diperlukan yaitu furosemid. Furosemid ini tidak digunakan untuk terapi pengobatan edema karena berdasarkan tanda, gejala, dan data laboratorium pasien tidak menunjukkan adanya edema atau pemegangan, sehingga furosemid ini tidak diperlukan untuk terapi edema dan hanya untuk terapi hipertensi saja. Yang selanjutnya untuk underdose furosemid, di mana untuk furosemid ini harus dinaikkan dosisnya dari satu tablet dosis 40 mg harus ditingkatkan menjadi 2 kali sehari, yaitu pasien meminum obat 2 kali 1 tablet dosis 40 mg secara per orang. Kemudian untuk drug interaction antara aspirin dan amlodipin, karena pemberian bersama antara aspirin dan amlodipin ini dapat menimbulkan interaksi obat pada tingkat moderate, dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah, artinya tekanan darah pasien tidak turun. Oleh karena itu, aspirin diganti dengan clopidogrel sebagai antiplatelet dan tidak menimbulkan interaksi obat. Untuk terapi tidak diperlukan atau obat tanpa indikasi interhistin, pasien ini pada kasus ini interhistin tidak digunakan untuk terapi pengobatan alergi sebab berdasarkan keluhan gejala dan serta laboratorium pasien tidak menunjukkan terjadi gejala alergi. Untuk improper dosage atau dosis tidak spesifik pada bromhexin, jadi dosis bromhexin ini diberikan sesuai dengan kondisi pasien berupa tablet atau bentuk cairan secara oral sebanyak 8-16 mg 3 kali sehari. Untuk overdose amlodipin, karena overdose, jadi penggunaan obat amlodipin ini 10 mg 2 kali sehari ini melebihi batas, artinya pada untuk hipertensi ini diberikan dosis awal yaitu 5 mg sehari yang dapat ditinggalkan setelah setidaknya 1-2 minggu. Yang kedua yaitu HHD, di mana untuk HHD ini merupakan penyakit yang berkaitan dengan dampak sekunder pada jantung karena hipertensi sistemik yang lama dan berkepanjangan. Untuk assessment drug related problemnya yaitu obat yang diberikan yaitu guaifenesin, subjeknya batuk, objeknya tidak diketahui, untuk assessmentnya improper dosage. Untuk digoxin, pada subjeknya itu sesak nafas dan nyeri dada. Untuk objeknya tekanan darahnya 140/100 pada tanggal 4 April 2015 dan asesmennya improper dosage. Untuk rencana asuhan kefarmasian improper dosage pada obat digoxin ini disesuaikan dengan kondisi pasien yaitu loading dose sebanyak 0,75 sampai 1,5 mg selama periode 24 jam pertama sebagai dosis tunggal. Kemudian untuk edukasi HHD sendiri yaitu mengontrol jumlah garam dalam makanan dan diperhatikan untuk pengganti garam harus dilakukan berhati-hati, serta dilarang mengkonsumsi alkohol, penurunan berat badan, dan menghindari rokok. Kemudian untuk improper dosage pada obat guaifenesin ini, rekomendasi terapinya yaitu 600 mg 2 kali sehari, serta untuk parameter pemantauan obat guaifenesin, efektivitasnya tanda-tanda vital dan labnya tidak ada, untuk klinisnya batuk, dan efek samping obatnya labnya tidak ada, untuk klinisnya demam, ruam, sakit kepala, mual, muntah, dan kantuk, serta untuk tanda-tanda vitalnya sendiri yaitu temperatur. Untuk obat digoxin, efektivitasnya itu klinisnya berupa sesak nafas dan nyeri dada, untuk tanda-tanda vitalnya tidak ada, untuk labnya konsentrasi serum digoxin, untuk efek samping obat penglihatan kabur atau kuning, detak jantung tidak teratur, sakit kepala, mual, muntah, diare, sakit perut, kehilangan nafsu makan, kelemahan, dan ruam kulit. Untuk tanda-tanda vital sendiri, detak jantungnya, ritme jantung, dan EKG berkala. Kemudian untuk labnya itu tes berkala untuk elektrolit serum dan konsentrasi kreatinin serum. Evidence-based medicine, improper dosage obat guaifenesin ini diberikan secara oral 600 mg 2 kali sehari, namun dosis obat guaifenesin yang diberikan kurang spesifik di mana tersedia guaifenesin 200 sampai 1200 mg. Untuk improper dosage digoxin ini diberikan secara oral dengan loading dose sebanyak 750 sampai 1500 mcg atau 0,75 sampai 1,5 mg selama periode 24 jam pertama sebagai dosis tunggal.
Nah, untuk kesimpulannya sendiri, yang pertama itu masalah terkait obat, drug-related problem yang kami temukan itu diantaranya untreated indication pada hari pertama MRS, kemudian improper dosage dari interhistin, overdose obat amlodipine, obat tidak diperlukan, dan underdose pada furosemid, kemudian interaksi obat antara aspirin dan amlodipine, interaksi obat antara amlodipine dengan bisoprolol, interaksi obat antara aspirin dengan valsartan, overdose amlodipine, improper dosage guaifenesin, dan improper dosage obat Diovan. Yang kedua, untuk rencana rekomendasi terapi yang diusulkan antara lain sebagai berikut. Dan untuk yang ketiga, rencana materi edukasi yang akan diberikan antara lain untuk hipertensi, terapi non-farmakologinya itu pengendalian tekanan darah dengan cara modifikasi gaya hidup, mengurangi berat badan, pembatasan asupan natrium, modifikasi diet rendah lemak, pembatasan alkohol, pembatasan kafein, teknik relaksasi, dan menghentikan kebiasaan merokok. Untuk terapi non-farmakologi untuk HHD sendiri yaitu mengontrol jumlah garam dalam makanan, diperhatikan untuk pengganti garam harus dilakukan berhati-hati, dilarang mengkonsumsi alkohol, serta penurunan berat badan dan menghindari rokok. Untuk efek samping obatnya sebagai berikut, yaitu amlodipine, pusing, sakit dada, dan gemetar, valsartan, nyeri pada perut, nyeri punggung, penglihatan kabur. Untuk metildopa, edema klinis atau penambahan berat badan. Untuk bromheksin, efek ringan dan berkala seperti perut kembung, diare, pusing, sakit kepala, gangguan pencernaan, mual, dan berkeringat, serta efek dermatologis, ruam kulit, dan uret bakteria. Kemudian untuk obat furosemid seperti mual, pusing, dan muntah. Untuk konser atau bisoprolol, pusing, pingsan, sesak nafas, detak jantung lambat, dan ekstremitas dingin. Kemudian untuk clopidogrel, memar dan epitaksis. Kemudian untuk guaifenesin, demam, ruam, sakit kepala, mual, muntah, dan kantuk. Untuk Diovan sendiri, pusing dan diare. Untuk digoxin dapat menyebabkan penglihatan kabur atau kuning, detak jantung tidak teratur, sakit perut, kehilangan nafsu makan. Dan yang keempat, melakukan pemantauan terapi dengan melihat efektivitas terapi dan monitoring efek samping obat. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.